Halo bosku, jumpa lagi bersama Harisma Turnip. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas support dan kritiknya, sehingga channel ini bisa berkembang. Baik, kali ini kita akan membahas seputar aksesoris atau peralatan yang ada di dalam bus. Kita akan membahas tentang mekanisme kerja toilet dan kapan saja kita bisa menggunakannya, dan aturan-aturan yang diberikan oleh pihak perusahaan atau bus. Bus akap menempuh perjalanan yang jauh, bahkan sampai berhari-hari. Pastinya bus-bus tersebut memiliki toilet untuk kenyamanan penumpangnya selama di perjalanan. Posisinya biasanya berada di belakang, dan akhir-akhir ini cenderung berada di tengah kabin, dan biasanya dekat dengan pintu tengah bis premium masa kini. Posisi toilet juga berpengaruh terhadap guncangan saat perjalanan. Di belakang akan lebih terasa goyang, dan di tengah kabin akan lebih terasa nyaman dari guncangan. Itulah sebabnya bis-bis premium saat ini meletakkan toiletnya di posisi tengah kabin. Pulang nambah air tandon kan, pembuangan yang ini. Oh, ini pembuangannya. Iya. Lalu dari mana sumber airnya? Sumber air berasal dari tandon yang diisi sebelum keberangkatan. Pada masa lalu masih sangat konvensional, kru bus mengisi air tandon dengan ember. Namun sekarang sudah lebih baik dan cepat, cukup mengalirkan air melalui selang, dan jika sudah penuh akan keluar dari selang indikator tandon tanpa harus melihat ke dalam toilet yang berada di dalam bus. Tandon biasanya berisi maksimal 200 liter dan digunakan untuk semua penumpang. Itulah sebabnya saat kita menggunakannya, agar menggunakannya secukupnya dan seperlunya saja. Lalu, kenapa tidak boleh buang air besar? Jawabannya adalah karena toilet yang digunakan oleh bus tidak menggunakan safety tank, sehingga toiletnya hanya boleh untuk buang air kecil saja. Lalu, apakah kita bisa menggunakan toilet bus setiap saat? Tentu saja tidak. Toilet bus hanya digunakan saat bus sedang berjalan. Lalu kenapa harus saat sedang berjalan? Karena tidak adanya safety tank, maka bila Anda menggunakan toilet tersebut, maka akan langsung di blow atau dibuang melalui saluran pipa atau selang di bawah bus, di bagian bawah bus. Jadi bila kita menggunakannya saat berhenti, maka aromanya akan sangat mengganggu bagi kenyamanan dan kesehatan di sekitar bus yang sedang parkir. Nah, itulah sebabnya juga kita tidak boleh buang air besar, karena secara otomatis bila Anda buang air besar, kotorannya akan langsung terbuang di perjalanan, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna lalu lintas lainnya, atau bahkan bisa mengenai bus atau kendaraan yang berada di belakang kita.
tentu hal ini tidak baik secara etika. Itulah sebabnya sangat dilarang keras untuk membuang air besar di dalam bus. Bahkan bus-bus membuat peringatan yang sangat ketat agar tidak melakukan hal tersebut. Ada yang menuliskan dilarang buang air besar. Kalau buang air besar denda 1 juta. Nah, jadi orang berpikir untuk melakukan itu. Nah, apakah kalian pernah melakukannya? Silahkan tuliskan pengalaman Anda menggunakan bus yang ada toiletnya di kolom komentar. Oke bosku, jadi itulah tadi sekitar mekanisme atau cara kerja dari toilet yang berada di bus dan aturan-aturan apa saja yang ada, yaitu tidak boleh buang air besar, hanya boleh buang air kecil, lalu gunakan air secukupnya, dan tidak boleh digunakan pada saat berhenti, hanya boleh digunakan pada saat sedang bus dalam keadaan melaju atau berjalan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, mari kita saling menjaga. Gunakanlah toilet bus pada tempatnya agar tidak mengganggu kenyamanan perjalanan kita dan juga perjalanan orang lain. Terima kasih, semoga membantu. Jangan lupa support terus Harisma Turnip dan juga mengharapkan kritik dan saran agar kami bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Salam gaspol, salam safety drive, horas mejua-jua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Renan. Wes. Jambi lo. Jambi.